warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma alimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Mu'minun yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk thalabul ilmi, mencari ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas satu bab yang berkaitan dengan menghormati dan memuliakan ahlu bait keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang jalur nasabnya itu sampai kepada Abdul Muttalib dan juga kepada Bani Hashim. Kalau memang ada secara nasab sampai kepada Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib, maka itu adalah ahlu bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita harus memuliakannya. Kemudian kita lanjutkan pembahasan bab yang berikutnya, babu tauqiril ulama'i wal kibari wa ahlil fadli wa taqdimihim ala khairihim wa raf'i majalisihim wa idhari martabatihim. Bab yang menerangkan tentang kewajiban memuliakan para ulama, wal kibar dan orang yang lebih tua, wa ahlil fadli dan orang yang memiliki keutamaan akhlak yang baik, wa taqdimihim ala khairihim dan mendahulukan mereka atas selain mereka, wa raf'i majalisihim dan menjunjung tinggi kedudukan mereka, wa idhari martabatihim dan menonjolkan martabat mereka. Jadi Imam Nawawi menulis satu bab yang berkaitan dengan memuliakan ulama, memuliakan orang yang lebih tua, dan memuliakan orang yang baik akhlaknya. Jadi beliau menasihati kepada kita semuanya supaya kita itu lebih mendahulukan mereka. Kemudian satu ayat yang dinukil oleh beliau
yang berkaitan dengan memuliakan ulama, dan ulama yang dimaksud di sini adalah ulama syariah, ulama yang memahami syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka berjalan di atas jalan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga jalan para sahabat dan orang-orang soleh yang mengikuti jejak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan ulama yang mengajak kepada kesyirikan, bukan ulama yang mengajak kepada hawa nafsu, dan bukan ulama yang mengajak kepada kebid'ahan. Jadi ini ulama yang harus kita muliakan, yang mengajak kepada kitabullah, yang mengajak kepada sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mengajak untuk mengikuti jalannya para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang yang soleh. Satu ayat yang dinukil oleh Imam Nawawi yang menjelaskan tentang orang yang berilmu itu berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang tahu syariat berbeda dengan orang yang tidak tahu syariat. Maka Allah katakan, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Qul, katakanlah wahai Muhammad, hal yastawil ladzina ya'lamuna, apakah sama orang yang mengetahui walladzina la ya'lamun, dan orang yang tidak mengetahui. Nah, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan istifham, kalimat pertanyaan. Istifhamnya itu istifham ingkari, yang menunjukkan bahwasanya tidaklah sama antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu, antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Maka Syekh Sa'di itu menafsirkan ayat ini, beliau menerangkan bahwasanya tidaklah sama antara orang yang mengetahui syariat dengan orang yang tidak mengetahui syariat. Perbedaannya sangatlah jauh. Kalau orang yang memahami syariat, maka dia itu akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang tidak mengetahui syariat, tidak mengetahui, tidak makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai beliau mengatakan perbedaannya itu antara siang dan malam, dan perbedaannya itu antara cahaya dan kegelapan. Maka ketika mereka itu mempunyai ilmu, maka kita itu harus memuliakan mereka karena ilmunya, karena mereka itu adalah warasatul anbiya, warisan ahli warisnya Nabi. Dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah meninggalkan warisan dunia kepada umat ini, akan tetapi warisan beliau itu adalah warisan ilmu. Sebagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dimuliakan, begitu juga ahli warisnya Nabi, para ulama juga mereka itu harus dimuliakan.
Maka barang siapa yang memuliakan para ulama berarti telah memuliakan ilmu. Siapa yang memuliakan ilmu berarti memuliakan warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi sebaliknya, barang siapa yang menghina, merendahkan ulama, maka dia itu menghina, merendahkan ilmu. Kalau sudah merendahkan ilmu berarti sudah merendahkan warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Allah mengatakan qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Artinya tidaklah sama antara orang yang mengerti dengan orang yang tidak mengerti. Di dalam perkara dunia saja, antara orang yang mempunyai keterampilan dengan orang yang tidak itu berbeda. Orang yang punya pengetahuan dunia dengan orang yang tidak mengetahui pengetahuan dunia itu berbeda nilainya. Sampai pun binatang pun kalau memang dia itu punya ilmu, itu nilainya mahal itu. Coba burung beo itu kenapa harganya mahal? Itu kan karena bisa ngucapin ucapannya manusia. Nah, jadi di dalam urusan dunia saja orang yang punya pengetahuan itu berbeda dengan orang yang tidak punya pengetahuan. Sampai pun binatang pun demikian. Nah, makanya di dalam fikih itu anjing yang digunakan untuk berburu. Jadi ketika anjing digunakan untuk berburu, dia itu dilatih, kemudian dia itu digunakan untuk berburu. Ketika menangkap hewan, kemudian hewan itu digigit, kemudian sampai mati, maka hewan itu halal hukumnya. Jadi kalau ada anjing buruan yang khusus digunakan untuk berburu, dilatih, diajarkan, kemudian ketika dilepaskan, kemudian mengejar binatang buruannya itu ditangkap, kemudian diterkam, kemudian binatang buruan itu mati, maka binatang buruan itu halal hukumnya. Berbeda dengan apa? Anjing liar. Anjing liar itu ketika menerkam, kemudian terkaman dari anjing liar itu sampai membunuh binatang, maka binatang yang diterkam itu hukumnya apa? Hukumnya haram. Ini jadi antara anjing yang dilatih dengan anjing yang tidak dilatih itu berbeda di dalam binatang buruan. Nah, apalagi ini urusan ilmu agama. Jadi antara orang yang tidak mengetahui urusan agama dengan yang mengetahui itu perbedaannya itu sangat jauh. Makanya Allah membedakan. Maka yang mempunyai ilmu, para ulama harus kita hormati, harus kita muliakan. Kemudian hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan bab ini. Hadis yang pertama dari sahabat Abi Mas'ud bin Uqbah bin Amr al-Badari al-Ansari radhiyallahu anhu qala. Sahabat Abu Mas'ud Uqbah bin Amir meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Hendaklah yang mengimami satu kaum di dalam sholat jamaah
aqra'uhum li kitabillah, adalah orang yang paling baik bacaannya terhadap kitab Allah. Jadi ini hadis Nabi mengatakan hendaklah yang menjadi imam jamaah, imam sholat jamaah itu aqra'uhum li kitabillah. Para ulama mendefinisikan atau menafsirkan siapa yang disebut dengan aqra'uhum li kitabillah. Imam Syafi'i dan Imam Malik menafsirkan yang disebut dengan aqra'uhum li kitabillah adalah afqahuhum li kitabillah, orang yang paling mengetahui tentang Al-Quran, baik itu secara tajwidnya, secara makharijul hurufnya, secara tartilnya, dan juga secara ma'aninya, tafsirannya. Ini menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik mengatakan hendaklah yang mengimami sholat jamaah itu orang yang pandai, orang yang mengetahui tentang kitab Allah, orang yang memahami tafsirannya, orang yang mengetahui makna daripada Al-Quran. Nah, akan tetapi pemahaman Abu Hanifah itu berbeda. Jadi kalau yang dimaksud oleh Abu Hanifah aqra'uhum li kitabillah adalah aktsaruhum qira'atan wa aktsaruhum hifdzan. Jadi yang disebut dengan aqra'uhum li kitabillah adalah mereka yang paling banyak baca Al-Quran dan paling banyak hafalannya terhadap Al-Quran, meskipun tidak paham di dalam Al-Quran atau di dalam tafsirnya. Itu lebih didahulukan. Tapi kalau Imam Syafi'i adalah yang bisa memahami Al-Quran, bisa memahami tafsirannya. Akan tetapi kalau Abu Hanifah tidak, tertibnya itu adalah yang paling banyak hafalannya, yang paling bagus bacaannya, baru nanti yang paling paham tentang Al-Quran. Nah, dan ini didukung oleh sebagian para ulama, tertibnya demikian. Jadi yang jadi imam itu pertama yang diutamakan adalah aktsaruhum qira'atan wa aktsaruhum hifdzan, yang paling bagus bacaannya, yang paling benar bacaannya, dan juga paling banyak hafalannya. Kemudian baru yang paling bisa memahami Al-Quran. Nah, kemudian kata Nabi, fa in kanu fil qiraati sawa, jika mereka di antara jamaah bacaannya itu sama, hafalannya juga sama, maka yang kedua fa'lamuhum bisunnah, dicari yang paling mengetahui tentang sunnah Nabi, yang paling memahami sunnah Nabi. Apakah semua sunnah? Tidak, yaitu sunnah yang berkaitan dengan masalah sholat jamaah. Jadi kalau ada orang bacaannya sama, hafalannya sama, dicari yang paling paham tentang tafsirnya itu siapa. Kemudian kalau sama semuanya, maka dicari tentang yang paling memahami sunnah yang berkaitan dengan masalah sholat,
dan sunnah yang berkaitan dengan masalah sholat jamaah. Tidak semua sunnah. Ya, kalau semua sunnah bisa memahami itu lebih afdal. Tapi minimalnya yang paling memahami tentang sunnah masalah sholat. Nah, wa in kanu fi sunnati sawa, ketika di dalam pemahaman sunnah itu sama, baru cari fa'addamuhum hijratan, orang yang paling pertama atau paling dahulu hijrah. Nah, kalau kriteria dulu itu aqdamuhum hijratan, siapa yang paling dahulu hijrah. Wa in kanu fil hijrati sawa, ketika hijrahnya itu waktunya sama, artinya sama-sama hijrah dalam satu jamaah itu, maka dicari fa'aqdamuhum sinnan, yaitu yang paling tua di antara jamaah. Jadi ini tertibnya. Ya, tertibnya itu siapa yang paling bagus bacaannya, siapa yang paling banyak hafalannya, nanti siapa yang paling paham tentang tafsirannya atau paling paham tentang Al-Quran, kemudian paling paham tentang sunnah Nabi, tentang masalah sholat dan juga sholat jamaah. Nanti dicari siapa yang paling terlebih dahulu hijrah, kemudian baru dicari siapa yang paling tua di antara jamaah. Jadi tertibnya demikian. Jadi maaf, ini tertib dari Nabi, urut-urutan dari Nabi. Ya, kalau yang baca Qur'annya tidak ada, kemudian juga paling paham tentang sunnah tidak ada, ya sudah, jadiin yang paling tua. Ya, yang paling tua. Jangan paling tua dulu, ya. Jangan, cari dulu siapa tuh yang diantara jamaah yang bacaannya paling bagus, hafalannya paling banyak. Kemudian cari lagi, kalau tidak ada, cari siapa yang tahu tentang tafsir Al-Quran atau sunnahnya Nabi. Kalau tidak ada, ya sudah, cari yang paling tua di antara jamaah untuk mengimami. Nah, makanya istilahnya kalau toh memang ada anak yang belum balik, apakah boleh mengimami? Boleh. Jadi syarat Nabi itu tidak menyebutkan yang paling balik, itu enggak. Nabi itu menertibkan, mengurutkan. Kalau memang anak kecil itu bacaannya bagus, hafalannya itu banyak, boleh jadi imam, boleh mengimami orang-orang yang sudah tua atau lebih dewasa darinya, boleh. Nah itu. Nah, ini susunan atau urut-urutan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di sini adalah ya ummul qaumah, yang mengimami sholat jamaah dari satu kaum. Jadi yang berhak menjadi imam itu adalah laki-laki. Wanita itu tidak boleh menjadi imam laki-laki. Nah, jadi kaum yang mengimami laki-laki ya harus dari laki-laki. Yang mengimami sholat jamaah itu adalah laki-laki. Kecuali kalau jamaahnya itu semuanya perempuan. Nah, itu boleh, yang mengimami itu adalah perempuan. Nah, kalau memang jamaahnya laki-laki dan perempuan, yang mengimami harus laki-laki.
dan tidaklah sah seorang laki-laki itu bermakmum kepada seorang perempuan. Imamnya perempuan, makmumnya laki-laki, itu tidak sah di dalam sholat. Nah, jadi demikian urut-urutan dari Nabi. Anak kecil yang belum balik bolehkah menjadi imam? Boleh, kalau dia itu bacaan Qur'annya bagus, paling bagus, dan juga hafalannya juga paling banyak. Nah, kemudian wanita itu tidak boleh jadi imam. Nah, kemudian Nabi mengatakan, wala ya'ummanna rajulur rajula fi sultanihi, dan hendaklah seseorang itu tidak mengimami orang lain fi sultanihi, di tempat kekuasaannya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau sudah ada imam rawatib, maka yang lainnya itu jangan berani untuk menjadi imam kecuali sudah ada izin daripada imam rawatib itu. Nah, jadi kalau memang imam rawatibnya ada, maka yang lain itu jangan maju dulu sebelum ada izin daripada imam rawatib. Dan juga imam rawatib itu memang harus standby. Yaitu imam rawatib itu memang harus standby. Jadi ketika memang istilahnya 5 waktu itu bisa terkontrol dan juga bisa mengimami. Dan juga imam rawatib itu harus punya badan. Ya, imam rawatib itu memang harus punya badan, supaya ketika imam rawatib yang ditunjuk itu tidak bisa, maka badannya itu yang maju menjadi imam, ya, wakil seperti itu. Nah, maka selain daripada imam rawatib dan badan, jangan berani maju. Ya, jadi demikian. Ini kalau memang susunannya demikian. Jadi imam rawatib, kalau imam rawatib tidak ada, jadi badan. Nah, kalau badan tidak ada, imam rawatibnya tidak ada, ya cari urutannya tadi. Siapa yang paling paham, kemudian juga siapa yang paling paham tentang sunnah. Kalau tidak ada, ya sudah yang paling tua maju itu. Nah, itu. Nah, meskipun misalnya ada imam rawatib yang ditunjuk, meskipun imam rawatib itu kalau di bacaan ataupun di hafalan Al-Quran itu kurang dari makmumnya, ada makmumnya lebih baik bacaannya, ada makmum yang memang lebih banyak hafalan Al-Qurannya, maka tetap yang menjadi imam itu adalah imam rawatib. Meskipun makmumnya itu pandai bacaannya, paling banyak hafalan Qur'annya, tapi kalau sudah ada imam rawatib, ya imam rawatib yang jadi imam. Makanya kata Nabi, tidak boleh seseorang mengimami orang lain dalam kekuasaannya. Artinya kalau sudah jadi imam rawatib itu yang paling berhak, kecuali kalau makmum tadi yang paling banyak hafalannya dipersilahkan oleh imam. Nah, jadi demikian ya. Ini para pengurus masjid, para pengurus mushola itu harus cari imam rawatib yang kriterianya yang disebutkan oleh Nabi, dan memang harus standby selama 5 waktu itu. Kalau itu tidak, berarti nanti badannya yang maju. Nah, kemudian wala yaqutu fi baitihi ala takrimatihi illa bi'idni, dan hendaklah seseorang itu tidak duduk
di rumah seseorang ala takrimatihi, di tempat khususnya di rumahnya, illa biidnih, kecuali dengan izinnya. Maksudnya demikian. Kalau ada orang itu berkunjung atau bertamu ke orang lain, maka ketika berkunjung ke orang lain kemudian dipersilahkan duduk, maka duduklah di tempat yang sudah ditujuk, silahkan duduk. Jangan sampai coba-coba ya, duduk di kasurnya, duduk di tempat khususnya, itu jangan, kecuali atas izinnya. Nah, makanya seorang murid, seorang penuntut ilmu, ini adabnya itu tidak boleh duduk di tempatnya guru. Ya, tempat khususnya guru itu tidak boleh itu. Jadi misalnya ada kursi guru, meja guru, itu tidak boleh itu. Ditempati oleh siapa? Santri atau penuntut ilmu, tidak boleh kecuali atas izin guru itu. Nah, makanya di sini ketika ada orang bertamu atau berkunjung kepada rumah orang lain, tidak boleh tempat-tempat yang khususnya dia itu kita duduki, kemudian kita masuki, kecuali harus ada izin dari yang punya. Maka adab dari penuntut ilmu itu jangan duduk di tempat yang khusus untuk duduk gurunya. Nah, ini sebagai adab kita kepada siapa? Kepada para ulama. Adab kita kepada orang yang mempunyai ilmu. Nah, jadi demikian. Nah, seseorang itu jangan maju menjadi imam. Ada imam rawatib. Nah, ada imam rawatib tidak boleh maju. Dan juga imam rawatib harus punya badan. Nah, ketika badannya itu imam rawatibnya itu tidak ada, badannya yang maju, dan ini orang tidak boleh menduduki atau memakai sesuatu yang memang itu khusus diduduki oleh orang yang mempunyai, kecuali atas izin yang punya. Kemudian hadis berikutnya yang berkaitan tentang bab ini adalah dari sahabat Abu Mas'ud Uqbah, masih dari sanad yang sama. Abi Mas'ud Uqbah menceritakan dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak sholat, beliau itu berjalan di mana? Di sop-sop itu berjalan, sampai-sampai beliau menceritakan pundak-pundak kami itu ditepuk oleh Nabi. Ya, pundak-pundak kami para sahabat itu ditepuk oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebelum sholat, ya Nabi itu memeriksa sop-sop itu. Sampai-sampai diceritakan ketika Nabi muter memperhatikan sop itu ditepuk tuh punggung para sahabat, pundaknya. Kemudian sembari Nabi mengatakan istawu wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Ketika Nabi Muhammad SAW memeriksa sopnya para sahabat, kemudian ditepuklah pundak para sahabat, Nabi mengatakan istawu, luruskanlah sop, fala takhtalifu, ya, janganlah kalian itu berselisih di dalam sop. Artinya ada yang maju, ya, kemudian juga ada yang ke belakang. Pokoknya sopnya itu tidak lurus. Dan apa yang dimaksud dengan lafaz istawu? Istawu itu diterangkan di dalam hadis yang lainnya.
al-ka'bu bil ka'bi wal mankibu bil mankib, yaitu pundak dengan pundak sejajar. Kemudian mata kaki dengan mata kaki itu nempel, itu namanya lurus shaf itu. Nah ini apa namanya yang dimaksud dengan lurusnya shaf ya demikian, al-mankibu bil mankib, pundak dengan pundak, bahu dengan bahu itu nempel, lurus ya. Kemudian al-ka'bu bil ka'bi, mata kaki dengan mata kaki itu nempel. Nah ini namanya lurusnya shaf. Lah kata Nabi mengatakan, janganlah kalian itu berselisih, shafnya itu tidak lurus, fatahtalifa qulubukum, nanti hati kamu juga tidak lurus, saling berselisih. Jadi tidak lurusnya dalam shaf itu menjadikan hati kita itu bercerai-berai gitu. Ini kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu kalau istilahnya mau sholat jamaah itu betul-betul tuh lihat jamaah itu, ini shafnya sudah lurus atau belum. Nah berarti Nabi itu ketika hendak sholat itu yang menghadap jamaah dan mengucapkan ya istawu ya, atau sawu sufufakum fa inna tasbatas sufuf min tamamis sholat, itu yang diucapkan oleh Nabi. Nah makanya ini harus bisa dipahami oleh jamaah. Jangan sampai ada anggapan lah kayong pan sholat besok temen ya anak lurus akan shaf kedingan. Itu mohon bisa dimengerti oleh jamaah, karena ini memang sunnah dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai ada anggapan maaf ini lah kayong sholat ke areka temen, itu jangan ya. Itu memang sunnahnya Nabi demikian, lurusin tuh. Nabi itu sambil jalan tuh ditepuk punggungnya itu ya para sahabat supaya apa benar-benar lurus. Dan juga maaf ini harus dimengerti oleh jamaah. Ketika ada yang menempelkan kakinya itu berarti dalam rangka mengamalkan hadis Nabi ya. Kalau ada yang menempelkan kakinya itu berarti dia itu ingin melaksanakan apa yang disampaikan, diperintahkan oleh Nabi. Bahunya sejajar lurus, kakinya itu nempel, itu memang demikian ya. Ustadz di dalam hadis ini kan hanya menerangkan tentang lurus, yang penting lurus. Nempel enggak? Oh enggak nempel enggak apa-apa. Oh enggak. Maksud daripada lurus di sini tafsirannya adalah al-mankibu bil mankib, pundaknya sejajar lurus, kemudian al-ka'bu bil ka'bi, kedua mata kakinya itu nempel. Nah itu namanya tafsirannya demikian. Ini mohon bisa dipahami oleh jamaah ya. Bukan berarti sholat reka temen enggak, bukan berarti kayong kangelan temen enggak ya. Kita memang demikian ya. Jadi ketika sholat jamaah yang memang dipastikan lurus dulu ya. Imam itu harus tahu, oh ini sudah lurus nih, di belakang juga sudah lurus, tidak ada shaf yang kosong, baru imam itu memulai sholat. Dan juga jamaah itu harus sabar menunggu, ayong suwe temen hendak ya. Ini ibu-ibu juga sama ini ya. Ya jadi harus juga lurus, kemudian rapat. Nah, ini kemudian Nabi mengatakan liyalini minkum ulul ahlami wan nuha. Nabi mengatakan liyalini wala yali, liyalini minkum ulul ahlami wan nuha, hendaklah
orang yang di dekatku itu adalah ulul ahlam, orang yang dewasa, wanuha, dan yang berakal. Jadi yang di belakang imam itu hendaknya orang yang dewasa dan orang yang berakal. Tidak mesti harus orang yang memang bacaannya itu atau hafalannya itu paling banyak, tidak mesti, tidak harus. Tapi kalau memang ada, ya itu lebih baik. Tapi yang penting yang di belakang imam itu adalah orang yang dewasa dan berakal, yang mengetahui tata cara sholat jamaah, yang mengetahui tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan sholat jamaah. Nah, dan juga ini jangan dipahami bahwasanya anak kecil itu tidak boleh di shaf yang pertama. Itu enggak. Maksudnya adalah hadis ini orang yang di dekat imam itu hendaknya adalah orang yang dewasa, bukan anak kecil. Jadi anak kecil itu ya memang ya tempatnya itu ya jangan di belakang imam. Tetapi ini tidak memaksudkan bahwasanya anak kecil itu tidak boleh di shaf yang pertama, boleh. Tapi yang penting yang di dekat imam itu adalah orang yang dewasa, orang yang berakal. Kalau toh memang ada yang bacaannya bagus dan hafalannya paling banyak, maka itu lebih baik di belakang imam. Nah, jadi demikian, artinya ini tidak dimaksudkan bahwasanya anak kecil itu tidak boleh di shaf pertama, itu tidak. Tapi maksud daripada hadis ini adalah yang di belakang imam, yang di dekat imam itu hendaknya orang yang berakal dan juga orang yang dewasa. Dan tidak mesti harus yang hafalannya banyak. Ini yang harus dipahami demikian. Nah, kemudian summal ladzina yalunahum kemudian orang yang setelahnya dan orang yang setelahnya. Dan juga Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, maka di dalam hadis ini shaf yang paling baik adalah shaf yang memang lebih dekat imam. Makanya ketika memulai shaf yang baru itu memulai di tengah. Ya, jadi ini shaf yang pertama sudah penuh nih. Maka memulai di mana? Di tengah. Itu kan tengah dekat dengan imam. Baru shaf kedua penuh, baru shaf ketiga mulainya di tengah lagi. Nah, ini demikian. Kenapa yang paling afdol itu ya tadi shaf yang dekat dengan imam. Kemudian shaf yang sebelah kanan. Tapi jangan dipahami misalnya shaf ini imam, kemudian sebelah kanan itu penuh, sebelah kirinya kosong. Nah, itu tidak dipahami kayak gitu. Jadi yang paling baik pertama itu yang dekat dengan imam. Ini shaf ini. Nah, nanti yang kedua juga sama, tengah, kanan kiri gitu. Jangan sampai ini imam shafnya di kanan semuanya. Di sini kosong, tidak seperti itu. Artinya ini kan yang paling dekat imam itu yang afdal. Nah, jadi demikian, artinya shaf yang paling baik itu shaf yang dekat dengan imam dan juga shaf yang sebelah kanan demikian. Akan tetapi jangan dipahami berarti kayak gitu milihnya kanan semuanya, itu enggak. Ya, itu nanti shaf yang paling dekat dengan imam. Misalnya ini shaf kanan tuh. Ya, ini kan kanan. Ya, ini kanan di sana, di sini kosong. Berarti shaf yang paling baik ya yang dekat dengan imam itu. Nah, itu. Jadi ini
supaya apa? Ya supaya kita itu di dalam sholat jamaah itu bisa mendapatkan pahala sunnah dari Nabi Muhammad SAW, pahala mengamalkan sunnah. Kemudian di dalam riwayat yang lainnya ada tambahan, wa iyyakum wa haisyatil aswaqi, dan jauhilah kalian dan hindarilah kalian dari keributan seperti keributan pasar. Jadi kalau mau sholat jamaah itu hendaknya itu enggak ngobrol, kemudian juga tidak bersuara keras, dan hendaknya tidak ribut. Nah makanya di dalam sholat jamaah itu yang diutamakan supaya bagaimana sholat itu adalah khusyuk. Kalau sekarang mau sholat jamaah masuk kemudian sambil apa? Sambil tertawa, sambil bersuara keras. Nah ini mohon bisa dipahami. Artinya apa? Nabi mengatakan wahai syatil aswaq, artinya hindarilah, jangan ribut seperti ributnya orang di pasar, ketawa, bercanda, kemudian bersuara keras. Itu demikian. Begitu juga memasukkan anak kecil boleh enggak Ustaz di masjid? Boleh. Tetapi harus dipastikan anak kecil itu tidak mengganggu jamaah. Ya, dipastikan anak kecil itu tidak membawa najis. Kalau memang bisa dipastikan bisa ditertibkan, bisa diatur, kemudian tidak mengganggu sholat jamaah, tidak mengapa untuk dibawa di masjid. Kalau memang anak kecil kalau dibawa di masjid tidak bisa dikontrol, dan juga maaf bisa ada kemungkinan pipis di mana? Di masjid. Ini tidak boleh dibawa ke masjid. Kenapa? Karena akan mengganggu jamaah dan juga akan mengotori masjid. Secara hukum asal itu boleh. Ya, orang tua itu melatih anaknya itu dibawa ke masjid itu boleh. Nah, akan tetapi anak kecil yang bisa dikontrol, anak kecil yang memang bisa ditertibkan, kalau bisa dibawa ke masjid. Nah makanya juga ini pengurus masjid itu jangan melarang anak-anak usia SD itu untuk pergi ke masjid. Entah, anak-anak itu memang harus ditertibkan, tidak boleh dilarang atau diusir, jangan. Jadi nanti kalau mereka diusir, kapan mereka itu terbiasa di masjid? Ya kalau memang anak usia SD itu harus ditertibkan, tidak boleh kita larang kamu jangan di sini, sana pergi, tidak boleh demikian. Ya jadi anak itu ketika pergi ke masjid, anak usia SD, anak usia SMP yang memang belum balik, nah maka ini jangan diusir dari masjid, tidak. Ya jadi bagaimana diatur supaya mereka itu tidak bikin keributan. Ya makanya ini tugas pengurus masjid. Ya harus menertibkan. Entah itu dimasukkan ke dalam shop atau memang dikumpulkan dalam satu shop. Nah jadi ini supaya wahai syatul aswaq, keributan yang di pasar itu bisa dihindari. Nah jadi ini anak kecil itu boleh untuk pergi ke masjid, dan juga untuk pengurus masjid jangan sekali-kali mengusir ya anak-anak usia SD, anak-anak usia SMP diusir dari masjid. Kamu jangan ke sini, bikin ribut saja, enggak. Dirangkul, diajak.
kemudian ditertibkan, jangan diusir. Kenapa kalau diusir nanti kan berarti saya tidak boleh ke masjid. Nah, kapan waktunya anak-anak kecil, kapan anak-anak SD, anak-anak SMP, kapan waktunya untuk bisa apa? Ya, bisa sholat jamaah. Makanya ini pengurus masjid tugasnya itu menertibkan, tidak boleh mengusir. Nah, makanya wajar kalau memang masjid musola sekarang itu adalah sepi dari anak-anak remaja. Kenapa? Ya remajanya diusiri, ya tidak boleh ke masjid, tidak boleh ke musola, akhirnya sepi. Nah, makanya bagaimana? Biarkan anak SD, anak SMP, anak remaja sholat, tapi ingat tugas pengurus masjid itu menertibkan supaya tidak terjadi kegaduhan sebagaimana hadis Nabi itu. Ya, itu kalau diusiri nanti generasi muda itu tidak kenal sholat jamaah, ya sepi sholat jamaah itu. Ya, ini wahai syatil aswaq, kegaduhan di dalam sholat jamaah itu harus dihindari. Entah itu dari anak kecil, entah itu dari remaja, ataupun dari orang dewasa. Ketika mau masuk sholat jamaah itu ya jangan tertawa, jangan bersuara keras yang mengganggu kehusuan sholat jamaah. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.